Karena Muharram ini adalah momentum ya, momentum mensuasanakan gitu. Karena kebaikan itu harus disuasanakan gitu. Oh iya. Syiarnya tadi gitu. Betul. Adalah komitmen. Komitmen apa? Komitmen menjaga kebaikan, komitmen untuk terus berbuat kebaikan. Nah, maka di bulan-bulan selanjutnya kebaikan itu nggak boleh berhenti, Mas Wel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMH TV, pemirsa BMH TV dimanapun berada, kita ketemu lagi nih dalam segmen Bincang Mulia dan tentunya dalam bulan Muharram nih ya. Ngomongin Muharram ini adalah salah satu bulan yang diutamakan, juga ya di antara bulan-bulan yang lain. Asiknya nih, kita langsung ngobrol aja nih di bulan Muharram dengan Direktur Program dan Pendayagunaan dari Baitul Mal Hidayatullah Pusat. Ada Pak Zainal. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ini beliau Mas waktunya sulit loh ditemukan ya. Malang Buana ke beberapa daerah di Indonesia dan juga beberapa aktivitas di luar sana luar biasa. Pak Zainal, ini ngomongin bulan Muharram. Di BMH ini kan ada program Muharram Bangkit ya. Di mana program Muharram Bangkit ini di tahun yang lalu juga programnya sama, Muharram Bangkit. Kan kita udah mau selesai pandemi nih Pak. Kenapa namanya masih Muharram Bangkit dan apa yang perlu dibangkitkan sebenarnya ini? Ya, baik Mas Melki. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya diundang di sebuah channel yang menginspirasi, BMH TV. Ya, hadir menyapa sahabat donatur semuanya. Jadi tematik Muharram Bangkit, sebagaimana tahun lalu juga kita masih konsisten dengan tema Muharram Bangkit ini, karena sebetulnya sejatinya Muharram itu adalah momentum. Gitu. Jadi berbicara Muharram itu sebetulnya sebuah komitmen, gitu. Komitmen apa? Komitmen untuk kita senantiasa lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, kebangkitan untuk apa? Kebangkitan dari segala macam aktivitas yang kemudian kemarin sudah kita lakukan, manifestasinya di tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini, kita harus menjadi manusia yang jauh lebih baik dari aktivitas kebaikan yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Gitu Mas Mel. Jadi kita harus selalu bangkit ya. Intinya selalu bangkit dan juga bertumbuh, berkembang gitu ya Pak. Betul. Dan yang terpenting memelihara komitmen tadi. Komitmen kebaikan, komitmen untuk baik dan jauh lebih baik. Gitu. Siap. Berarti harus diambil filosofinya nih teman-teman ya. Dan juga dalam Muharram Bangkit ini apakah sama dengan tahun lalu programnya atau ada sesuatu yang baru yang berbeda nih Pak? Mungkin bisa diceritakan nih program apa yang akan disampaikan di bulan Muharram ini? Ya, tentu kita bersyukur ya ketika kemudian tahun baru 1444 Hijriah ini kita sudah kemudian keluar dari fase pandemi COVID-19, di mana kemudian tahun lalu sahabat semuanya kita sangat terbatas dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan eksternal khususnya. Nah, tahun ini alhamdulillah kita bagian daripada kesyukuran kita semuanya dan juga kegembiraan adik-adik kita khususnya yang berada di bangku sekolah, Mas Mel. Jadi belajar tatap muka sudah bisa dilakukan, makanya kegiatan-kegiatan eksternal tahun ini seperti yang berbeda, itu kita adakan yang namanya Jambore Santri Quran. Jadi itu juga kita laksanakan di daerah Banten, tepatnya di sekitaran Pantai Anyar, itu mengumpulkan seluruh santri tahfiz Quran yang ada di Jabodebek dan Banten. Nah, itu mereka ada jambore. Nah, jambore ini isinya apa? Isinya adalah adu ketangkasan. Nah, ketangkasan apa? Bukan ketangkasan perang. Jadi ketangkasan kecerdasan anak-anak tahfiz Quran yang selama ini dibina oleh BMH. Salah satunya ada kegiatan lomba hifzul Quran. Jadi lomba menghafal Al-Quran. Siapa nanti yang menjadi pemenang dengan hafalan terbanyak dan bacaan terbaik, nah, mereka keluar sebagai juaranya. Ya, kemudian ada juga lomba puisi, kemudian ada lomba dai muda gitu untuk kemudian menciptakan atau meregenerasi ya calon-calon dai yang hafiz Quran. Nah, ini penting. Semangat itu yang kemudian
kita pelihara. Oke, Dan di beberapa tempat lain dengan berbagai macam kegiatan. Oke, berarti kalau yang tahun sebelumnya ini kita di depan laptop ya, belajar di depan laptop, silaturahim di depan laptop, dan tahun ini ada Jambore di Banten. Berapa hari Pak itu Pak kegiatannya? Itu kemarin dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. 9 sampai Ya. tanggal 11. Dan Berarti bersambung 3 hari. lagi, Mas Mel, itu di Kaltara, tepatnya di Nunukan. Nah, kalau Mas Mel tahu daerah Nunukan, wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita. Iya. Nah, itu dikemas dengan model yang berbeda, tapi kontennya hampir mirip. Di sini adalah Quranic Super Camp, momentum kemerdekaan negara Dan kita. itu tepat di daerah pinggiran Indonesia lah istilahnya ya, Betul. perbatasan ya. Bagaimana kemudian anak-anak merasakan kegiatan di eksternal yang selama ini sekitar 2 sampai 2,5 tahun ya. Iya. Kita terbatas sekali dengan kegiatan-kegiatan eksternal, dan tahun ini semangat hijrah, semangat tadi momentum menjaga komitmen kebaikan sekaligus menjaga semangat patriotisme. Nah, ini menjadi satu momen yang apik nih, Iya, gitu. iya, iya. Muharramnya dapat, momentum hari kemerdekaan kita juga dapat. Nah, ini semangat ini yang kemudian kita edukasikan kepada para peserta di wilayah terluar Indonesia untuk kemudian mendapatkan pencerahan. Bagaimana kemudian kebaikan yang sudah dihadirkan dan saat ini kita rasakan bagian daripada semangat juang para pahlawan kita. Nah, itu juga hijrah gitu, merebut kemerdekaan untuk Indonesia. Dan biasanya kan kalau santri Quran gitu ya, cenderung menghafal Quran kegiatannya sehari-hari gitu ya. Dan di Jambore ini bukan cuma menghafal Quran aja, atau ada kegiatan fisik juga nih yang di sana nih. Betul. Jadi adu ketangkasan tadi, kayak lomba baris berbaris ya, kemudian dengan berbagai macam kegiatan pendukung lainnya, kemeriahan ya seperti tarik tambang, lomba lari dan segala macam. Nah, ini tadi olah fisik ya, bagaimana anak-anak kita. Karena Mas Mel, bagaimanapun ketika kemudian pandemi COVID-19 itu meninggalkan permasalahan yang juga cukup pelik. Ya, bagaimana kemudian anak-anak kita hari ini yang ketika belajar online sudah asik dengan gawainya. Dengan kegiatan eksternal tadi kita juga merubah bahwasanya ternyata lebih asik loh kalau kita interaksi langsung di momentum Muharram ini, bisa bertemu dengan kawan yang baru. Kemudian mulai merefresh lagi hafalan-hafalan untuk dilombakan dan juga olah fisik tadi. Jadi tidak asik dengan gawainya. Iya betul. Gitu. Karena kalau kelamaan di depan HP juga nggak bagus juga ya Pak. Betul. Harus ada sisi sosial yang dibangun untuk anak-anak ini. Oke. Nah, cara mudahnya, saya pengen dong beramal untuk di bulan Muharram ini di BMH ini disalurin buat apa aja sih, buat program-program ini Pak? Boleh disampaikan Pak ke pemirsa? Ya. Baik, jadi alhamdulillah sahabat semuanya, di momentum Muharram ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah momentum kebaikan. Karena berdasarkan sirah sejarah juga banyak hal yang kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan di momentum Muharram ini. Apalagi istilahnya kalau di kita tanggal 10 Muharram itu ada hari terbaik yang kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa, Mas Mel. Iya. Puasa Asyura ya di 10 Muharram itu juga momentum bagi nabi-nabi Allah yang Allah berikan kebaikan di situ ya, mulai Nabi Adam ya kan, Ya, dimasukkan di surga, kemudian diampuni ketika melakukan kesalahan, kemudian Nabi Ismail juga menduduki sebuah kerajaan yang besar, itu juga tepat di momentum 10 Muharram. Termasuk Nabi Musa ya yang waktu dikejar oleh Fir'aun ya, dengan bala tentaranya, kemudian Fir'aun ditenggelamkan di lautan, itu juga momentum 10 Muharram. Jadi momentum kebaikan. Nah, karenanya kita mengajak seluruh donatur mulai dari 1 Muharram yang jatuh waktu itu tepat tanggal 30 Juli ya 2022 dengan berbagai macam kegiatan yang BMH lakukan. Di antaranya kita ada tebar mushaf Al-Quran untuk seluruh santri yang ada di Indonesia yang sekian tahun Al-Qurannya belum berganti. Nah, ini melalui program sedekah Al-Quran supaya kemudian anak-anak lebih giat dan semangat untuk membaca dan tilawah Al-Quran. Oke, bentar Pak, saya potong dulu Pak nih.
Kita juga penasaran nih tentang Al-Quran ya. Ini benar nggak sih di daerah-daerah itu memang kekurangan Al-Quran atau yang dibutuhkan di sana bukan Al-Quran? Contohnya anak-anaknya belum bisa baca Al-Quran, jadi harus Iqra dulu. Nah ini case-nya sebenarnya gimana sih Pak di daerah itu Pak? Sebelum kita ke program yang lain nih. Iya, menarik ini. Jadi tantangan di daerah pedalaman, sahabat semua itu memang sangat kompleks. Nah, pendekatan yang kita lakukan selain juga menghadirkan gurunya ke situ, ya, meskipun mereka di rumah punya Al-Quran, tapi Al-Quran itu biasanya dipakai rame-rame, gitu. Nah, ketika kemudian namanya anak-anak itu paling senang ketika kemudian diberikan sesuatu, membangkitkan semangat mereka. Nah, dengan hadirnya sedekah Al-Quran, menyapa adik-adik kita di pedalaman, di kampung-kampung terpencil, itu memberikan semangat bahwasanya mereka hari ini punya Al-Quran baru, punya semangat baru untuk mereka ngaji, dan sudah ada gurunya di situ. Gitu. Jadi dai-nya juga diturunkan ke sana untuk ngajarin Al-Quran, baca Al-Quran itu. Apalagi kita sekarang punya program yang namanya Rumah Quran, menjadikan rumah-rumah masyarakat, teras-teras masyarakat, atau space-space luang di rumah masyarakat atau bahkan rumah kosong itu kita optimalkan untuk menjadi rumah Quran yang kemudian memberikan fasilitas bagi anak-anak sekitar yang mungkin selama ini interaksinya jauh dari Al-Quran. Nah, melalui momentum Muharram, rumah Quran, berbagi Al-Quran itu juga menjadi satu momentum kebaikan. Oke, dan biasanya kan yang saya tahu nih ya, kalau BMH memberikan bantuan atau memberikan Al-Quran ke daerah, bukan cuma Quran aja nih biasanya. Biasanya apa Pak embel-embel yang diberikan? Wah, ini bukan cuma Quran aja nih, ada yang lain nggak Pak kira-kira? Ya, jadi momentum Muharram ini banyak program yang kita lakukan Mas Mel. Salah satunya tadi momentum buka puasa di 10 Muharram, sekaligus kita juga lakukan doa bersama untuk kebaikan bangsa kita. Alhamdulillah di tantangan ekonomi, tantangan eksternal, ya tantangan global itu juga luar biasa, dan alhamdulillah negara kita ini masih aman, makmur, ya semuanya insya Allah meskipun satu sisi, tapi itu adalah bagian daripada ikhtiar kita semuanya. Nah, BMH di situ hadir memberikan bantuan tadi selain Al-Quran, ada juga paket. Paket apa itu? Ada paket imun, ya. Kemudian paket sembako, imunisasi atau apa Pak? Paket imunitas tentunya ya, karena di masa endemik sekali seperti sekarang ini, kita sudah keluar dari pandemi, anak-anak ketika kemudian berinteraksi di luar, itu tetap juga harus menjaga protokol kesehatan, karena kita bekali imun seperti ada madu, kemudian suplemen makanan bergizi lainnya seperti kalau di kita itu ada sayuran, kemudian di daerah lain ada berbagai macam buah-buahan. Nah, itu suplemen yang kita kasihkan kepada anak-anak. Dan tidak berhenti di situ, kita juga memberikan paket sembako untuk mu'alaf binaan kita, supaya kemudian di momentum Muharram ini, momentum kebaikan, semakin kokoh dan kuat akidahnya, gitu. Di mu'alaf di Kaltara. Karena biasanya kalau mu'alaf itu langsung ini ya, terjadi perubahan dalam hidupnya ya biasanya ya. Betul. Entah itu tantangan tentang ekonomi yang dijauhin oleh keluarga gitu ya. Betul. Tiba-tiba banyak masalah dalam hidupnya. Cobaan dari Allah. Betul. Oke. Itu aja yang ada lagi nggak Pak kira-kira? Kita lakukan kegiatan yang agak berbeda. Biasanya kalau di beberapa tempat itu kita datangkan bantuan. Nah, ini berbeda seperti yang dilakukan oleh teman-teman BMH di Sulawesi Selatan, tepatnya di Parepare. Ya, jadi di Parepare ini ada salah satu pesantren yang hampir sebagian besar anak-anak ini yatim, gitu. Dan yatim ada yang orang tuanya bapaknya meninggal, ibunya sudah menikah lagi, kemudian sudah mulai lost kontak dan segala macam. Ada yang kemudian jauh dari tempat tinggalnya. Nah, di momentum Muharram ini kita ajak anak-anak itu belanja di toko terdekat dari pesantren. Nah, semangatnya apa? Semangatnya yang pertama adalah memberikan kebahagiaan bagi mereka. Jarang sekali loh ada adik-adik kita santri yang kemudian mereka diajak jangankan ke mall, ke toko ya minimarket lah ya terdekat itu sudah seperti mereka jalan-jalan ke supermarket atau ke mall gitu. Karena selama ini jarang ada yang ngajak. Apalagi ini ditraktir, dibayarin. Nah, mereka ngambil apa?
ternyata adik-adik kita ini sudah terbiasa ya, karena mereka itu adik-adik santri kita sudah terbiasa dengan mindset saya harus belanja itu sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Nah ini di luar prediksi anak-anak ternyata ngambilnya apa? Sabun, odol, sikat gigi, gitu, sabun cuci gitu. Dan ini menarik gitu. Ternyata adik-adik santri kita itu tahu gitu momentum ketika mereka diajak berbelanja gratis. Yang mereka ambil adalah sesuatu yang memang mereka butuhkan, bukan untuk foya-foya, Pak, bukan untuk foya-foya. Jadi mereka ngambil ya. Contoh seperti Rahmat Bukhari. Rahmat Bukhari ini sudah sekitar 8 tahun lalu ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya wafat gitu. Kemudian dia dititipkan di pesantren. Sekarang sudah SMP di sana dan ya seperti Rahmat Bukhari ini gitu. Mereka diajak berbelanja, yang dibeli ya tadi odol, sikat gigi, sabun cuci gitu. Nah mereka perlengkapan kalau beli semacam snack-snack itu hanya sebagian, tapi yang utama yang dibeli itu gitu. Jadi anak-anak luar biasa gitu dan bahagia sekali. Kita juga yang mentraktir ya dari donasi yang diberikan oleh para donatur juga ikut senang. Ternyata yang diambil oleh adik-adik kita ketika diajak belanja bareng, bahagia bersama yatim, belanja bersama yatim, ini hal-hal yang bermanfaat yang mereka ambil. Oke, berarti dan ini nggak berhenti di Muharram aja, Pak. Gimana bulan selanjutnya ini? Masih tetap BMH kontribusi nggak di situ? Ya, karena Muharram ini adalah momentum ya. Jadi saya juga ada satu sisi ada kesyukuran ya. Ketika kemudian di kita itu dalam meskipun ini menjadi perdebatan, ada tradisi yang kemudian menjadikan momentum Muharram ini momentum untuk bukan juga bergebiar gitu ya, tapi momentum mensuasanakan gitu. Karena kebaikan itu harus disuasanakan gitu. Siarnya tadi gitu. Seperti di beberapa tempat, ya contoh di tempat saya tinggal itu sudah sekian tahun tidak ada yang namanya pawai obor misalkan ya. Nah, tapi di situ diselingi anak-anak sholawatan dulu, kemudian doa bersama, baru dilepas nanti pawai obor. Dan itu membangkitkan memori saya ketika saat kecil, ternyata saya juga pernah melakukan hal yang sama gitu. Nah, ketika kemudian ada banyak hal kebaikan yang dilakukan di momentum Muharram, itu kemudian kita terpacu. Oh, ada puasa di 10 Muharram. Oh, ternyata sedekah di bulan Muharram itu dilipat gandakan loh gitu. Oh, ternyata berbuat dosa di bulan Muharram juga dilipat gandakan karena Muharram, hari yang diharamkan. Haramkan untuk berperang, haramkan juga untuk kemudian kita berbuat maksiat atau berbuat dosa. Jadi semangat itu yang kemudian syiar ini yang harus muncul gitu. Nah, karenanya Muharram adalah momentum, maka di bulan-bulan selanjutnya adalah tadi yang saya sampaikan di awal. Muharram adalah komitmen. Komitmen apa? Komitmen menjaga kebaikan, komitmen untuk terus berbuat kebaikan. Nah, maka di bulan-bulan selanjutnya kebaikan itu nggak boleh berhenti, Mas Wel. Gitu. Sedekah Al-Quran harus terus berlanjut gitu. Karena bulan apapun itu, ini momentum Muharram karena momentum ya. Jadi kita keluarin lah harta kita untuk sedekah. Tapi di bulan selanjutnya harus istiqomah ya, Pak. Harus istiqomah. Karena Muharram itu komitmen tadi, komitmen diri kita untuk menjaga, untuk terus berbuat baik. Nah ini sebenarnya dari BMH sendiri nih Pak, apa sih yang diharapkan dengan datangnya Muharram ini? Apakah ada perubahan yang diharapkan atau yang dihasilkan untuk penerima manfaatnya? Iya, tentu karena kita basisnya adalah anak-anak binaan ya, yatim-yatim binaan kita. Harapan kita tentu karena Muharram ini memelihara semangat mereka untuk kemudian mereka harus berpacu. Mereka punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka punya hak yang sama juga untuk berprestasi. Mereka juga punya semangat dan peluang yang sama untuk menggapai cita-cita. Gitu. Ini yang kemudian kita suasanakan di momentum Muharram ini. Nah, harapan kita tadi dengan pendidikan yang baik yang BMH sudah berikan melalui program beasiswa, baik beasiswa yang di sekolahan formal maupun di tahfiz. Mereka juga kemudian bagaimana kemudian bangkit dari kondisi yang barangkali di keluarganya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja dari aspek apa? Banyak aspek. Kondisi ekonomi misalkan. Yang kedua, kondisi orang tua yang tidak utuh lagi gitu. Ada yang hanya saat ini punya ibu
tapi nggak ada bapak, atau sebaliknya ada bapak nggak ada ibu, tapi bapaknya juga sudah mungkin sudah berkeluarga lagi, sehingga interaksi tidak sebagaimana ya adik-adik kita atau anak-anak kita yang saat ini lengkap kebutuhan kedua orang tuanya. Ya, jadi itu Mas Mel. Jadi di momentum Muharram ini kenapa kemudian kita harus dekat dengan yatim? Karena kita semua harus menjadi jaring pengaman bagi anak-anak yatim tadi. Gitu. Jaring pengaman apa? Pengaman untuk memastikan bahwasanya hak-hak mereka, cita-cita mereka itu juga bisa kita support dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bersama-sama. Oke. Gitu. Nah, yang saya penasaran nih Pak, sebelum kita close ya Pak ya. Nah, jangka panjang kan kita melakukan ini kan setiap tahun ini berulang-ulang kita memberikan bantuan ke anak-anak ini, baik itu buat kebutuhan mereka, baik itu pendidikan mereka. Mereka larinya kemana Pak? Dalam artian setelah mereka selesai sekolah, mereka bekerjanya di bidang apa? Apakah benar bermanfaat nggak kerjaan mereka nanti untuk masyarakat atau seperti apa nih? Hasil dari kebaikan-kebaikan yang sudah ditunaikan oleh para donatur ini Pak. Ya, alhamdulillah BMH dengan tata kelola program yang dimiliki ya Mas Mel, yang tersebar di kurang lebih sekitar 540-an pesantren di Indonesia. Jadi kita punya tata kelola program yang sebetulnya inline, mulai dari TK, kemudian SD ya atau MI, kemudian SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang sudah kita siapkan sedemikian rupa. Nah, karena mereka ada anak-anak kita ini mendapatkan manfaat kebaikan dari zakat, infak, dan sedekah yang para donatur amanahkan melalui BMH, maka BMH dengan jejaring yang dimiliki, dengan lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga mitra yang bekerja sama dengan kita, baik internal maupun eksternal, nah itu kita inline-kan. Ketika kemudian mereka contoh, seperti di tempat kita podcast ini, di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, itu jenjang pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi ada di sini. Dan ketika mereka lulus dari perguruan tinggi, itu mereka wajib mengabdi. Dengan cara apa? Ditugaskan ya ke berbagai tempat sebagai dai muda, agen of change, dai yang kemudian mereka harus menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi manifestasi dari zakat, infak, dan sedekah yang donatur tunaikan melalui BMH itu, BMH kembalikan lagi. Dai-dai atau anak-anak tadi yang menerima beasiswa tadi itu ditugaskan lagi di tengah-tengah masyarakat untuk membina masyarakat, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Kenapa? Itu adalah kewajiban dari hak hak yang mereka peroleh. Apa? Memperoleh pendidikan yang layak. Dari mana pendidikan itu? Pendidikan itu diperoleh gratis dari donasi seluruh donatur yang mengamanahkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BMH. Oke, berarti ada yang terjun ke masyarakat juga ini berarti ya? Betul. Untuk berdakwah di sana menjadi problem solving ya? Betul. Ada juga nggak Pak yang jadi pengusaha gitu? Jadi dia, wah karena sudah jadi pengusaha kayak dia malah memberikan ke BMH gitu. Nah, ini menarik karena ini menjadi portofolio sukses ya bagi kemudian program yang di BMH. Jadi kenapa kita perguruan tinggi kita juga tidak hanya perguruan tinggi yang backgroundnya Islam ya Mas Mel. Contoh seperti Siti ini kan sekolah tinggi ilmu ekonomi. Iya. Nah, kita kemudian juga punya perspektif yang sama, bahwasanya dai di tengah-tengah masyarakat itu tidak hanya muncul sebagai hanya guru ngaji, tapi dai juga sebagai guru ekonomi. Karena ketika sudah terjun di tengah masyarakat itu permasalahan kompleks, hanya bukan soal orang nggak bisa ngaji, tapi bagaimana kemudian orang yang hari ini masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif, orang yang tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan. Nah, maka di situ ada jiwa-jiwa entrepreneur yang kita tanamkan. Nah, ini juga berimbas yang akhirnya tidak sedikit juga mahasiswa-mahasiswa lulusan yang kemudian kita kasih beasiswa hari ini itu justru menjadi entrepreneur. Gitu, menjadi pengusaha muda. Ada yang di bidang digital, ada yang di bidang haki ya, untuk perizinan atau legalitas paten, pematenan label nama dan segala macam. Ada juga yang di pengusaha konveksi ya, ada di percetakan, ada juga yang di trading gitu. Yang hari ini mereka sudah merasakan dan mereka kembali menitipkan sebagian amanah hartanya melalui BMH. Oke, pemirsa BMH TV, ini menarik sekali obrolan kita. Sayangnya waktu kita yang terbatas.
Dan mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi Pak ya. Amin, insya Allah Mas Mel. Oke, jangan lupa nih pemirsa BEMA TV untuk di-subscribe channel BEMA TV, dukung kita karena setiap subscribe, likes, komen itu sangat meningkatkan semangat kita untuk membuat konten-konten bermanfaat dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa di-share ke grup-grup keluarga, ke teman, semoga bisa bermanfaat dan jadi amal jariah untuk kita semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Zainal. Sama-sama Mas Mel. Selamat beraktivitas kembali. Saya Melki Satria dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.